cepetan dipencet tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Ini kan lagi rame-rame tentang gugatan yang katanya semua media digital yang bisa live harus mengikuti Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Pasal 1 Angka 2. Menurut Uda gimana? Ya, sekarang kita kedatangan di rumah sini salah satu sosok yang luar biasa. Tahu dong, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, ini ada Uda, kita panggilnya Uda. Uda Yuliandre Darwis. Waduh, ini Uda juga. Padang berarti ya? Udah Padang, sama sama kamu Padang sayang. Padang. Oma. Aku pikir Uda tuh seumuran aku loh, 33 ternyata 40 loh sayang. Nggak kelihatan ya. Udah ubanan gitu. Waduh, ini memang salah satu. Istri. Mungkin waktu itu. Istri mau ketemu Gigi tadi. Ini ada adiknya. Ada Tapi karena isi lagi baru 3 minggu, yang kedua. Anak kedua. Ini Jadi adik-adik. batal. Nih adek yang Ini paling adik tinggi. Ini asisten. Bianca. Berarti udah waktu menjabat sebagai ketua KPI waktu tahun 2016 ya udah. 2016. 2016 sampai 2019. Itu udah mungkin adalah ketua termuda mungkin udah ya. Iya, ketua lembaga negara waktu itu Iya. ya, paling muda se-Indonesia ya paling muda sih, tapi makin lama nggak muda juga lama-lama. sampai terpilih itu 2000 berapa lagi jadi presiden Komisi Penyiaran KPI sedunia. Justru itu apa? Ketua paling penyiaran muda bukan juga. di Indonesia aja, seluruh dunia nih udah nih, hebat. Iya. Mantap. Ini pas banget, ini kan Ya, ya. ini sih Gimana? kita ngobrol-ngobrol sebagai anggap aja orang awam nih Ya. udah mau jawab boleh ataupun mau apapun boleh. Ya. Ini kan lagi rame-rame tentang gugatan yang katanya semua media digital yang bisa live harus mengikuti Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Pasal 1 Angka 2. Menurut Uda gimana? Kalau itu digolkan otomatis di undang-undang tuh Komisi Penyiaran yang akan mengawasi media Berarti baru. udah menyiarkan mengawasi lagi nih. Tapi Tambahin situasi kerjaannya. tapi situasinya gini, Gi. Ketika ini diawasi, sebenarnya melindungi industri konten kita daripada mohon maaf, sedikit-sedikit salah sekarang kan dibawanya ke undang-undang ITE. Gi ngomong apa aja salah di YouTube atau dimanapun nanti orang nggak suka, bawaannya pasti ke undang-undang ITE. Iya. Nah, ini positifnya di situ, kalau pakai undang-undang penyiaran. Kalau undang-undang penyiaran kan paling ditegur aja, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, Yang itu ya, yang gitu. nggak berhentikan, nggak dihapusin, nggak dihukum lagi. Ya, pernah lah diskor. Skor sedikit Diskor, lah. acaranya nggak boleh. Tapi juga pernah juga diskor lama. Pernah gitu. Tapi jadi penasaran kalau misalnya masalah scores dan nggak scores, kan maksudnya kan sekarang sosial medianya kan nggak bisa kayak TV yang kalau di scores nggak boleh gitu kan. Iya. Kalau di sini kan kita, maksudnya kalau yang kita tahu sosial media itu kan bebas lebih ke individuanya Iya, personal betul. masing-masing. Kalau di scores nanti ya istilahnya pasti kan banyak yang bilang orang punya gue gimana gue gitu Betul, kan. betul. Ya, situasi itu kalau di undang-undang penyiaran harus jadi lembaga, lembaga penyiaran dia, kayak misalnya apa lembaganya, TV streaming apa namanya, dia karena di broadcast setiap waktu ataupun live setiap waktu, dia ada lembaga kalau di undang-undang penyiaran. Tapi kan kita belum ada. Kalau aku pribadi kayak gitu ngapain harus digituin, dan harus ditahui juga bahwa antara TV kayak kita nih ngawasin TV berlangganan, ya kan, dengan TV free to air itu beda. TV berlangganan tuh boleh ciuman, boleh Iya. apa itu OTT gitu juga harus benar under itu. Nah, nanti otomatis kalau OTT diawasin, otomatis pasti ada peraturan khusus juga kan. Jadi nggak dibikin flat lah. Nggak dibikin flat, semuanya pasti ada bedanya. Dulu pernah kita, mohon maaf, saya waktu jadi 2016 itu ada TV Sengmon, TV Prancis. Tiba-tiba salah, tiba-tiba ada adegan yang benar-benar itu vulgar banget. Mohon maaf, udah suami istri, kelihatan alat vital dan sebagainya, dan alat vital jelas banget, dan ternyata itu salah, dan kita kasih teguran. Ternyata memang ketika itu untuk kontennya untuk Eropa malam, bukan untuk Indonesia. Nah, hal begini sebenarnya bisa dikomunikasikan, sama dengan kasusnya nanti TV streaming yang masuk ya platform-platform asing itu nanti ya. Kalau misalnya jangan LGBT dibuka Iya. vulgar, kasihan dong. Kalau Indonesia kan punya culture, itu semangatnya sih. Jadi jangan beranggapan ini membunuh kreativitas, itu salah. Kalau seandainya ini digolkan undang-undangnya, kan begitu. Tapi intinya adalah kalau AA mungkin sudah tahu di TV, ya kita kan, apalagi kita bagian dari orang Indonesia, pasti tahulah semangat mana yang baik dan benar. Betul. Ya, dan salah yang, ya kan, benar Iya, nggak gitu? benar-benar. Jadi yang memang sebenarnya harus dilurusin itu kan karena kemarin tuh kan
isunya itu katanya kita sebagai content creator nggak boleh streaming lagi. Sebenarnya itu kan yang Iya, jadinya aneh. yang jadi pada berantem itu kan karena diambil mungkin beritanya cuma sepetik doang. Jadinya yang dijadiin heboh itu katanya kita sebagai content creator yang pokoknya di sosial media itu tidak boleh live streaming lagi gitu. Tapi sebenarnya bukan itunya, cuman lebih ke menjaga kontennya gitu Menjaga kan. kontennya. Jadi supaya semangatnya Indonesianis lah. Dan satu lagi, kalau diatur itu lebih bagus. Contoh, kalau ada platform misalnya, kalau di pay TV itu 60% itu atau di TV hari ini itu 60% itu adalah minimum konten Indonesia. PH Indonesia itu wajib dikasih slot. Nah, di Kanada Netflix itu udah wajib konten Kanada tuh harus ada. Jadi harapannya adalah platform-platform yang lain itu juga mendahulukan PH-PH dalam negeri gitu loh. Setuju, Untuk setuju, itu sih setuju. industri dalam negerinya. Setuju banget. Ikhtiarnya arah ke sananya sih. Oke. Salah satunya tuh. Oke, ini lagi ada pertanyaan lagi nih. Bedanya UU penyiaran, UU telekomunikasi, dan UU ITE itu apa ya? Ya. Berat juga ya pertanyaannya. Oh iya, berat banget nih. Penyiaran ya seperti yang di TV lah. Artinya semuanya kan ada proses sanksi administrasinya, teguran dulu sebelum programnya di ban ataupun disanksi berapa kali. Kalau bandel berapa kali lah. Tapi kalau telekomunikasi lebih kepada frekuensi telkomnya, misalnya aturan main di telekomunikasi. Kalau undang-undang ITE itu yang sangat bias sekali. Jadi informasi transaksi elektronik apa aja disikat. Jadi kalau orang nggak suka ujaran kebencian atau sesuatu yang dianggap keberatan, nah mereka bisa menggunakan itu dan menguji itu di pengadilan. Jadi itu yang bikin repot. Itu ketakutan menurut saya lebih ngeri lagi itu kalau industri konten kreatif dibawa ke undang-undang ITE semua. Jadi lebih ribet. Nah, jadi aku jadi pengen, Dia menggebu-gebu kan kalau urusan ini dia pengen tahu. jadi penasaran lagi nih, Iya. jadi nyambung. Sebenarnya yang aku penasaran juga dari KPI itu kan, ya pasti kan banyak peraturan-peraturan kayak tata krama apa segala macam terus. Tapi kan banyak juga yang kita lihat itu sebenarnya kan relatif. Oh Nah, iya, itu ukurannya jadi nggak ada yang gimana? saklek ya? Iya gitu, maksudnya kan misalnya betul, kalau misalnya Vicky. menurut saya segini sopan, menurut Iya. orang enggak Betul. gitu kan. Nah itu tuh terutama kan ucapan, Betul. bener kan? Betul. Nah itu ngukurnya tuh gimana sih sebenarnya, relatifnya orang kan beda-beda gitu. Makanya di KPI itu kan biasanya ada jangnya tuh, ada klarifikasi. Definisi ini gimana? Misalnya, mohon maaf, melecehkan agama. Agama mana yang dilecehkan? Misalnya ada kasus dulu tuh, masalah pesta seks, apalah bahasanya tuh viral kemana-mana. Akhirnya dipanggil, apakah ini melecehkan agama dan sebagainya. Itu kita pasti, itulah gunanya lembaga negara independen ini nih salah satunya kan, karena mewakili publik. Jadi perwakilan publik itu kita undang. Ini benar nggak sih? Ini enggak. Oh ya ini melanggar nih kalau ini dan sebagainya. Dulu pernah juga kasus dahsyat melecehkan salah satu profesi, kita undang. Oh enggak, ini ada kesalahan sesuatu yang apa dan sebagainya. Nah itulah ada duduk musyawarah mufakat untuk mempersepsikan itu. Gitu. Tapi nggak saklek, mohon maaf, seperti undang-undang ITE. Rasanya, iya nih, merasa ini saya dilecehkan nih, merasa saya dihina, dibenci dan sebagainya. Itu langsung persepsinya udah salah begitu. Nah itu yang definisinya. Salah satunya juga yang paling ramai adalah contoh ada satu bahasa dilarang eksploitasi bokong, dada dan paha misalnya. Tiba-tiba ada kisah dokumenter, ada salah satu TV itu patung yang memang kelihatan ininya dan sebagainya itu di blur semua. Padahal itu kan sejarah gitu mungkin sejarah. Jadi bingung, mungkin membuat persepsinya seolah waduh, iya ini dada ini harus di blur nih, ini paha nih di blur. Nah, kayak gitu-gitu loh. Nah, persepsi itu yang harus sering, dan kalau orang udah tampil di TV, orang udah tahu semua sih, Gi. Apalagi orang udah biasa ya, udah tahu aturannya lah. Nggak seribet itulah, nggak seangker itu juga kali. Jadi kadang-kadang kita dibully juga nih, ngapain TV aja belum beres, ngapain ngurus media baru, ngapain ngurus ya kan? Dibully, dihajar terus kan. Padahal coba deh pahami undang-undang penyiaran, melindungi industri semua ya, konten bertumbuh semua ya gitu, nggak ada. Istilahnya nih, kita kan penduduknya berapa juta ya? 270 juta. Kan nggak mungkin bacain satu begitu kan Iya, sebenarnya iya. gitu. Tapi Iya, kalau iya. menurut Uda sendiri nih, Iya. kan kita ada Rans Entertainment meskipun kita di dunia digital, Iya. bukan. Menurut Uda, kasih masukan dong buat Rans Entertainment dari Uda. Rans itu salah satu yang mungkin udah sendiri menjadi idola juga. Aduh, Pribadi ya, bukan statement negara ya. Oh, iya. Pribadi, karena apa? Bagaimana menggunakan wadah ini untuk kreativitas, memberikan suatu literasi, edukasi dengan begitu banyak varian kontennya begitu. Kebanyakan orang kan coba
tidak ada di TV, dibikinlah di YouTube atau apapun, dibikin yang angker-angker, yang seksi, yang vulgar, yang nggak jelas kontennya ya kan. Jangan sampai sosial media itu menjadi ajang yang nggak bisa di TV jadi bisa di sosial media gitu kan. Iya, jadi sesuatu yang sebenarnya satu lagi yang bukan culture kita. Kita tahu kok yang mana culture kita, betul. apalagi agama kita. Semua tahu yang mana yang benar salah. Janganlah dibikin sesuatu yang dibikin ya mohon maaf ya gitu kan, dilanggarlah supaya orang pada lihat. Ya namanya konten sampah nggak akan tahan lama kan ya. Nah, jadi punya pertanyaan lagi. Ini masalah relatif dan masalah kultur. Iya sih, memang pasti kan ini banyak yang mau ngajak, bukan debat sih, maksudnya berargumen. Ya gue memang orangnya kayak gini gitu. Yes. Kan orang kan pasti, terutama nih konten di sosial media ya, kalau di TV kan kita pasti udah tahu aturan-aturannya. Tapi kan banyak juga mungkin orang-orang yang bikin konten merasa gue tuh harus jujur akan apa diri gue sendiri, yang A, B, C, D, yang mungkin secara kultur Indonesia itu nggak masuk gitu. Tapi dia berusaha dengan argumen bahwa gue bikin konten yang menurut gue ya gue orangnya seperti ini. Itu gimana tuh? Kalau menjadi diri sendiri nggak ada masalah ya Gi, asal dia tahu Nggak, bahwa menjadi diri sendiri itu kan kadang kan orang tuh ada ya, ada pasti, maksudnya secara kultur Indonesia dia nggak gitu. nyambung gitu, maksudnya bukan nggak nyambung, nggak sesuai mungkin kan. Okay. Ada aja mungkin yang istilahnya kan kalau di TV mungkin nggak bisa pakai baju yang terlalu seksi, tapi gue memang sukanya seperti ini, gue nggak mau menutupi gitu kan. Ada yang kayak gitu. Misalnya ada konten-konten, misalnya ya banyak lah konten-konten yang ya argumen mereka memang gue emang orangnya begini, terus kenapa gitu, gue nggak merugikan orang lain. Itu gimana tuh udah? Kalau udah memandang gini, ini kan kalau untuk ibaratnya kalau kita dengan diri sendiri nggak usah diekspos di publik gitu aja sih. Nggak, ini kan masalahnya kan wilayah publik ya. Kalau ketika di broadcast otomatis publik tahu. Ya kalau mau sendiri, mau telanjang, mau ngapain ya silahkan. Tapi kalau udah di broadcast ke publik, orang kan masa terganggu ya. Kayak punya saudara, punya anak kayak gitu ya, pasti orang lihat, oh kok gini ya. Jadi lama-lama kan jadi contoh begitu. Nah, alertnya masing-masing juga harus ada. Harus ada. Itu poinnya begitu. Kita nggak usah deh. Kadang-kadang udah bilang kalau bikin konten tuh lihat diri kita sendiri, kita layak nggak untuk anak kita nonton, atau saudara kita, bapak ibu kita nonton, layak nggak? Tapi kalau menurut kita layak, wah terlalu mati banget rasa apa kita ya. Tapi aku juga kita, gitu. Tapi aku pun sekarang udah, zaman dulu aku masih bujangan di Facebook ataupun di Dasyat saat belum punya anak. Kita kan tapi saat kita udah punya anak, gue bikin runs, kan kita juga melakukan sesuatu, aduh ini buat anakku nanti nonton. Itu jadi alertnya buat kita juga. Kan? Tapi kan mungkin ada lagi nih, balik lagi nih. Kalau misalnya dari sudut pandang mungkin udah atau KPI, kayak misalnya pasti kan ada misalnya ini bisa di TV, bisa di sosial media, tapi kan balik lagi kadang-kadang ya nanti kalau dilihat anak-anak gimana, kan pasti banyak juga berargumen, ya lo jagain lah anak lo gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jagain lah anaknya jangan sampai nonton, inilah gitu, pasti ada lah. Kalau nggak suka ya nggak usah ditonton, pasti kan ada. Ya ini betul, itu terjadi Gi. Udah pun juga apa ya, merasa apa ya, orang itu kayak kita tuh, jam TV itu kan ada jam 10 malam tuh jam dewasa. Boleh rokok, boleh pukul-pukulan, boleh action dan sebagainya, itu jam dewasa. Tiba-tiba ada surat, waktu ketua KPI itu ada surat menyatakan tolong dong dilarang program ini anak saya bukan, lihat kok jam 10 malam jam dewasa, berarti ibunya yang salah dong, ngapain anak disuruh nonton. Nah, situasi di media digital kan nggak bisa begitu, artinya jamnya bisa dibongkar, apapun, paling parental guide dan sebagainya aja ya. Nah, situasi inilah kenapa kita butuh atur, misalnya kalau sudah ada PG-13 atau yang bisa akun yang dibatasi, mudah-mudahan itu memudahkan. Tetapi tolonglah, ini kan namanya public area, jadi kalau menciptain konten ya kayak Rans lah gitu, ya minimal di endorse nih ya. Yang nggak banyak lah, semua teman-teman kita juga bikin konten ya alhamdulillah kan. Iya, artinya harus aneh-aneh. Itu kan pahala juga, bermanfaat bagi orang banyak, itu kan doa ya. Jadi orang doain baik juga kan gitu ya. Itu sih. Amin. Nah, ini satu lagi aku ya udah. Apa? Ada juga kan orang yang bikin pasti selalu berargumen lagi. Ya udah kan gue bikin konten bukan buat kayak gitu. Bukan istilahnya bukan buat cari-cari gimana, tapi cuma mau cari yang menghibur doang gitu. Itu gimana tuh? Ya kembali lagi, kalau dia beranggapan untuk diri dia dan kelompok dia is okay, tapi ini kan publik yang artinya dia harus sadar bahwa diri dia tuh ini konten, ya udah konsumsi aja sendiri gitu, jangan, atau kelompoknya dia jangan dibuka secara umum dong, kasihan, ini kan ruang publik, itu aja sih. Ya mendingan dia video sendiri ya taruh di handphone dia sendiri, udah jangan dipublish gitu sih.
Ini seandainya apabila KPI nih Aduh. tiba-tiba Aduh. set undang-undang penyiaran digital diambil juga oleh pengawasannya oleh KPI. Regulasi apa yang pertama kali kira-kira KPI bikin? Pertanyaan gue terakhir nih. Waduh, kalau ini harus bawa teman-teman rame-rame nih. Artinya nggak bisa sendiri ya nggak? Mungkin nggak usah sendiri, tapi Iya. mungkin secara Harapan pribadi. udah ya? Iya, harapan secara udah lah, pribadi harapan aja. udah lah, harapan Udah udah. gini aja. Kalau bisa industri konten itu harus dilindungi. Contoh di TV itu minimum konten Indonesianis yang asli Indonesia tuh 60%. Iya. Sisanya boleh konten asing atau apapun. Nah, harapan kita mau platform digital apa nanti ke depan, minimum tuh juga ada minimum sehingga jangan sampai kontennya didominasi oleh orang konten asing semua. Kapan industri kita tumbuh? Itu satu. Iya. Yang kedua, industri ini benar-benar harus dilindungi. Jangan sampai mereka nanti sedikit salah langsung dikasih undang-undang IT. Sedikit ini semua nggak suka konten. itu. Akhirnya kapan bertumbuh konten kreatifnya semua dimasukin ke wilayah hukum. Begitu loh. Nah. Itu sih. Jadi penasaran lagi, ada lagi jadi pertanyaan. Ada lagi. Ini sebenarnya pengalaman pribadi, tapi ya ini no offense, bukan ini. Cuman maksudnya mungkin kan kalau orang nih yang lihat sekarang terutama content creator kan memandang KPI, waduh gua kalau diawasin nih bukan hanya cuma diawasin aja, maksudnya searah. Tapi kan sebenarnya tadi yang dibilang sama Diatur. Uda bukan hanya diawasin dan diatur tapi dilindungi. Betul, Bener nggak? betul. Nah, ini dalam arti bisa nggak sih seperti ini, kayak misalnya kita kan punya konten-konten nih. Iya. Tapi kan banyak juga nih dibajak kontennya. Tuh. Misalnya ada disiarin di mana, Iya. karena kita banyak mungkin konten-konten creator yang masih kecil-kecil nggak punya konten ID, nggak punya apa, sehingga akhirnya karena mungkin ada yang mengcopy itu jadi berita di banyak teman-teman konten-konten kita yang akhirnya mungkin diambil sama apa ya, sama yang lain yang mungkin punya konten ID, yang punya yang lebih inilah, mungkin yang lebih besar, yang alhasil mungkin jadi haknya kesana kemana gitu. Itu berarti nanti bakal dilindungi juga nggak ini? Itu yang harus sebenarnya jadi poin utama juga dalam ketika ada regulasi, melindungi atau menjadi ada copyright terhadap itu. Semua properti dari konten TV semua ada right-nya kan, nggak bisa digunain pasti komplain semuanya. Nah, Iya, benar. kalau di media baru siapa yang bisa melindungi kecuali kita sendiri? Paling digiring kemarin ya kisahnya cover lagu kalau nggak ada izin, nah itu yang 500 rame-rame juta. kayak gituan kan. Heboh. Sebenarnya harus dipahami yang mana yang harus dilindungi, yang mana kreatif itu boleh. Yang menjadi permasalahan adalah menjadi komersial kan begitu. Nah, Betul. kalau ya kita buka aja, misalnya ada berapa YouTube sekarang kita protes itu digunakan oleh salah satu stasiun TV. Dulu nggak dipakai loh, cuma sumber YouTube aja. Iya. Sekarang udah mulai, dia memakai link misalnya dari Harus gitu ya? Yuli Andre atau dari Raffi Nagita, harus dibikin. Karena apa? Itu right. Nah, ke depan kalau dikomersialkan lagi, itu urusan B2B, business to business kan, dan itu harus selesaikan di bisnis masing-masing institusi. Itu penting, dan itu kalau bisa harapan udah poin ketiga itu dari Gigi itu, lindungi salah satunya hak cipta dari para Content media creator. content creator. Itu poinnya. Wah, ini Lebih baik obrolan daripada kita semua, Ya, ya. jadi seru makanya banget ya. jadinya mungkin jadi ini kali apa namanya, berita yang simpang siur ini kan jadi mau nggak mau kan, jadi kalau udah dijelasin sama Uda lebih apa ya, lebih nggak simpang siur lagi lah Ya. gitu. Apalagi kan kemarin kan banyak tuntutannya, banyak yang pada protes karena nanti mau diinin KPI, jadinya kan kayaknya searah doang, kayaknya takut pada, bukan pada ketakutan tapi pada marah, nanti gue diribetin, tapi justru sebenarnya bukan itu, tapi dilindungi juga gitu. Dilindungi banget. Banget. Kenapa udah bilang gitu? Coba kalau nggak ada nih asing semuanya masuk ke Indonesia, karena asing kan banyak banget ya. Pasti banyak banget. Lama-lama ya oke lah, pertama kita diambil, lama dijajah kemudian hilang. Terus kalau sudah kayak gitu udah susah ngaturnya, ibarat pedagang kaki lima ini, semuanya kalau udah jualan akhirnya jalan nggak bisa lewat kan begitu. Tapi kalau ditaruh ini loh lapaknya, ini, jadi semua orang juga happy berdagang, berbisnis. Kepastian hukum itu paling penting dalam sebuah industri bisnis ya. Dalam sebuah hidup semua Dalam kepastian hukum orang itu. butuh kepastian. Itu, Ah, catat. jangan Beneran. digantung-gantung. Bagi apa sih? Lu ke situ jadi acaranya. Kalau Kayak gitu, wah ini terima kasih nih buat udah Terima kasih ngobrol banyak. sama kita, Sama-sama, main ke Andara. Jangan lupa sama-sama, juga Gigi. subscribe YouTube channelnya Yuli Andre Darwis. Udah Ya, ada makasih. namanya konten interaksi. Interaksi. Aku ada di sana juga. Nanti kapan-kapan Nagita mau Yang udah gitu. boleh. Siap-siap Begi. Siap. Wah. Wakilan kaum perempuan. Thank you. Terima kasih, Thank you. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Wah, saya di sini tadi abis mendapatkan siraman cerita yang baik di channelnya
Muhammad Khairil Alam, Mas Alam di Quran Inspiration. Kalian lihat di YouTube channelnya. Ini nggak tahu nih, belum diupload sama Mas Alam atau nggak tahu tayang ini duluan. Kayaknya tayang ini duluan. Jadi kalian tungguin aja. Dan juga bisa follow nih M Khairil Alam. Nah di sini nih udah aku kasih lihat semua ya. Atau Quran Inspiration. Ya, jadi Instagramnya ada Quran Inspiration, ada juga Mas Alam, M Khairil Alam, dan juga di YouTube channelnya Ya, Quran Inspiration. Quran Inspiration. Tadi kita udah membedah tentang iblis, tentang banyak. Ini bagus juga, bermanfaat. Tapi kalau sekarang di Rans Entertainment pasti subscribers aku nih Mas Alam. Aku perkenalkan dulu. Mas Alam ini sekarang Head of Programming di RCTI. RCTI. Jadi dari jam berapa? 5 subuh ya? Tayang ya dari jam 5 subuh sampai jam 5 subuh lagi. 24 jam. 24 jam yang mengatur pola tayang sidul dahsyat jam segini. Wah, ini masalah. Nah, siapa tahu untuk subscribers Rans Entertainment kan beberapa minggu yang lalu kita udah dapet nih ilmu marketing dari Pak Tantang. Ya. Wah, sekarang ilmu programming. Siapa tahu kalian pengen jadi programmer di sebuah TV ataupun programmer di digital dan lain-lain, kita akan ngobrol. Mas Alam. Ya. Mas Alam kan, saya kenal lama dari 10 tahun yang lalu deh. Dari zaman kita sekarang udah jadi bos. Mas Alam, sebenarnya untuk jadi programmer Ya. itu susah nggak? Dan kan kadang semuanya memang by data, semua ya kan. Menit ini jam segini, semuanya by data kalau programmer. Tapi apakah harus punya insting dan feeling? Nah, itu penting juga. Ya. Jadi gimana nih cara untuk yang muda-muda kalau pengen jadi programmer? Satu dulu nih, Vi, sebelum jawab itu. Kadang-kadang kalau ditanya, kadang-kadang orang nanya, kerjanya apa? Programming. Wah, yang bikin bahasa pemrograman ya? Iya. Nah, kalau di TV, programming itu bukan membuat bahasa pemrograman, tapi kita yang mengatur pola acara, kemudian strateginya seperti apa. Nah, itu adalah tugas dari programming. Nah, sebenarnya gini, programming itu apa sih basicnya? Nah, masalahnya adalah di Indonesia tuh nggak ada sekolahnya programming. Jadi kalau dilihat mau kuliah di mana itu nggak ada. Jadi memang kita belajar dari praktek gitu loh. Nah, intinya sebenarnya programming itu satu adalah paham data. Data udah nomor satu, acuan nomor satu data ya. Karena kan kita nggak mungkin menilai sesuatu kalau kita nggak ada datanya. Iya. Nah, dari data itu gitu, kita belajar sebenarnya orang sukanya apa. Nah, kita perhatikan tuh minute by minute-nya. Orang kalau segmen kayak gini, kalau treatment gini, suka atau nggak suka. Ya. Kalau segmen kayak gini dia lari. Kalau lagi break penontonnya kemana? Iya. Nah, dari situ kita belajar. Ternyata kalau misalnya konten seperti ini, ya, konten seperti ini pasti disuka. Konten seperti ini nggak disuka. Nah, proses belajar itu satu adalah data, kemudian kita lihat konten, yang berarti kombinasi dari dua hal, data dan kita melihat tayangan. Sehingga apa? Intuisi kita dilatih tuh. Dan itu prosesnya bukan hanya sebulan 2 bulan, bukan, itu tapi bisa bertahun-tahun. Jadi itu. kalau misalnya Raffi kayak ini, pasti nggak bagus nih. Iya. Nah, jadi satu hal lagi nih, Vi. Kadang-kadang kan orang, waduh, berarti Tuhannya rating tuh. Iya, bener. Ada yang ngomong nih kan semua Ya. TV rating jelek, bungkus. Ada yang sampai bilang, ibaratnya bahasa ini, gila sekarang dunia TV itu Tuhannya rating. Ya, Ternyata bukan ya? bukan. Jadi data itu kan alat ukur saja. Ya, kalau kita mau bagus, kita harus kayak gini. Ya. Tapi kan gini, untuk bisa mendapatkan data bagus, rating bagus misalnya, kan bisa aja diisi oleh konten yang baik juga. Nah, kita kan perlahan-lahan untuk bisa memberikan konten-konten yang baik, kemudian manfaat dan bisa ya menjadi pembelajaran di dalamnya, gitu. Tuh guys, jadi memang kalau di TV programmer itu bukan yang bikin RCTI, Ya. tapi yang membuat pola. Nah, jadi ini contoh dahsyat ya, misalnya dahsyat tayang 1 jam, misalnya 1 jam lah kita ngomong, gak usah 2 jam, 1 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 9, segmen 1, itu dari menit pertama itu kan kelihatan, Yap. yang pas nyanyi bagus atau enggak, terus bercanda ini semua terlihat Ya, terlihat. Jadi misalnya kombinasi lagu dan artis itu penting. Itu Contohnya misalnya, kalau segmen kadang-kadang gini, kalau paradigma dulu, gitu loh, kalau kita bikin rundown, biasanya program lagu yang bagus atau artis yang top itu di segmen terakhir. biar nunggu, biar pada nunggu nih, Ya. biar jadi picknya di Biar orang belakang. nunggu nih. Ya, Ternyata behaviornya adalah kalau menit awal nggak nonton, gimana dia akan nonton benar. yang belakang. Iya, benar. Nah, hal-hal seperti itu kita pelajari di programming gitu loh. Bener juga sih.
Orang kan biasa, ya kalau offer iya, kalau offer kan nungguin. Iya. Tapi kalau program harus dari pertama sudah menarik. Masalahnya TV kan gratis. Iya benar juga sih. Kalau nggak bagus, tinggal Tinggal ganti remote-nya. ganti remote. Tapi sekarang apa bedanya TV sama digital? Kalau digital programmingnya apa ya kira-kira misalnya nih? Yang membedakan si TV sama digital nih. Apalagi kan sekarang ya digital kan udah di mana-mana nih. Ya. Cuman apa ya ilmu yang bisa dibagi buat teman-teman semua? Nah, kebetulan kemarin juga pegang digital juga. Oh iya Mas Alam sempat pegang digital juga. Pegang salah satu OTT. Bedanya apa nih Mas Alam Bedanya. kira-kira nih? Jadi gini, Dan juga ini kesamaannya. Persamaannya sama perbedaannya, misalnya sama si statistik karakter penontonnya. Oke. Kalau digital gini, kalau digital itu sebenarnya behaviornya sama. TV sama digital. Behavior maksudnya gini, kita sebagai pengelolanya kita harus punya parameter. Oke, Parameternya apa? Ya data juga kan. betul. Digital kan pengennya adalah jumlah penontonnya yang banyak. Kalau misal kita bicara YouTube, Ya, viewernya kan harus banyak. betul. Kalau kita bicara OTT itu ada alat ukurnya, ada alat ukurnya juga. Berapa jumlah view? Bedanya kalau digital itu kan dia gulung ya. Jadi artinya kalau misalnya satu orang nonton 5 kali ya dihitung 5 kali, bukan yang unik ya. Nah, Nah, yang paling penting kan buat kita adalah jumlah view-nya berapa besar. betul. Nah, habis itu kan kita belajar apa yang disuka. Nah, ternyata kalau kita bedah lagi, minute by minute itu juga ada. Ada juga YouTube tuh, ada juga mirip. Makanya kan para konten kreator kan saling adu kreativitas. Iya. Nah, segmen satunya akan seperti apa, kemudian segmen tengahnya seperti apa, belakangnya seperti apa. Nah, itu kan adu kreativitasnya di situ. Sehingga orang dibuat gini. Kalau audiens kita nonton konten kita, maka kita pengen dia nontonnya bukan hanya view 1 menit, tapi dia view-nya Semuanya. jadi dia stay di Nggak platform skip-skip, kita ya. gitu. Itu lebih lama. Nah, itu kan membutuhkan konten yang bagus sehingga mereka loyal. Benar. Kemudian kalau kita dapat create konten baru lagi, mereka bisa masuk ke kita lagi gitu. Sampai subscribe ya. Sampai subscribe dan terus untuk nonton konten-konten kita. Ternyata di YouTube juga ada apa statistiknya itu ada. Jadi analitiknya sorry. Selama 10 menit di menit pertama dia nge-skip ke langsung ke menit keempat itu ada semuanya. Ya. Nah, bedanya kalau di digital itu memang sebagian besarnya adalah penonton muda. Itu yang membedakan banget. Nah, yang menarik lagi kalau kita kan berpikir kontennya yang seperti ini gitu loh. Bayangan kita kan agak liar tuh. Ya. Ternyata penonton lokal Indonesia itu tetap suka konten lokal. Nah, artinya apa? Ini peluang buat konten kreator untuk membuat konten-konten yang sesuai yang mereka inginkan. Gitu. Tapi bener sih, memang ini penonton Indonesia nih, mau di TV mau di digital itu ada kesamaannya. Yap. Kadang kan kita kiblatnya suka pengen kayak orang luar negeri bikinnya keren dan lain-lain. Tapi ternyata penonton kita tuh suka yang Indonesia banget. Ya. Itu bener-bener kita juga ya pengen keren dan lain-lain. Pas kita udah bikin berusaha keren, ya ibaratnya oke yang nonton 2 juta. Ternyata kita bikin konten yang Indonesia banget, yang sederhana bisa 8 juta. Ya. Tapi memang itu karakter penonton kita. Ya. Nah, bagusnya gini, Vi. Kalau di TV kan saingannya ketat banget untuk bisa masuk ke TV. Wah, lapisannya, persaingannya. Nah, kalau digital, yang paling penting kan kita kreatif dan platform itu kan membuka buat kita semuanya kan. Karena platformnya gratis. Ibaratnya mau YouTube ya orang tinggal register sendiri aja. Jadi nggak ada alasan orang, waduh karena gue nggak punya ini dan itu gitu. Iya. Jadi tinggal kreativitas kita. Bahkan dari kamera handphone yang Bisa jadi. biasa aja bisa menghasilkan konten yang bagus dan viewernya juga banyak. Bisa puluhan juta dari handphone aja. Dan yang paling penting sebenarnya adalah ya sesuatu, orang kan spending waktu nonton kita, berarti kan harus ada sesuatu yang kita kasih sama dia kan. Betul. Kita kan dapat duit dari Benar. dari digital. Nah, kita juga kasih benefit buat dia juga. Kalau nonton konten kita itu dapat ini loh benefitnya. Gitu. Jadi kita nggak harus ngasih uang kan, tapi ngasih konten yang baik. Oh. Jadi intinya terakhir nih, lebih susah jadi waktu di digital atau di TV? TV lah ya. Tantangannya beda. Kalau TV itu memang lebih sulit. Complicated lah. Lebih sulit karena kan berkaitan dengan banyak pihak dan itu kan kita harus manage semuanya tuh. Kita kelola semuanya.
Kalau digital kan ya istilahnya program aja. Tapi kalau di TV mikirin lead in-nya seperti apa, lead out-nya seperti apa, konten di dalamnya, break-nya seperti apa. Menit break aja itu pengaruh. Iya benar. Kalau menitnya panjangan dikit orang Penontonnya kabur ke TV sebelah. Nah, itu kan butuh strategi ya. Iya. Nah, memang belajar di programming itu perlahan-lahan dan itu peluang juga buat para buat semua orang lah untuk bisa masuk ke dalam industri itu. Gitu. Jadi kalau di digital lebih ke tantangannya aja. Betul. Tantangan karena kita mencoba sesuatu yang baru, yang lagi digadang-gadangkan memang ya suatu hal yang baru ya. Ya. Jadi intinya dua-duanya sebenarnya perlu kalian pelajari. Jadi kalau kalian pengen jadi programmer, kerja di programming TV, itu sebenarnya sekolahnya nggak ada yang signifikan ke situ masalahnya. Tapi ya udah sekolah broadcast ya coba aja nanti ngelamar. Yang intinya kalau kalian pengen jadi programmer hebat itu data nomor 1. Kayak itu digital atau TV, dua-duanya ada data yang konkretnya. Salam, makasih nih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua. Oke. Sukses Thank you, Raffi. buat Mas Alam. Sukses juga buat Raffi. Jangan lupa juga kalian follow dan juga subscribe Quran Inspiration dan juga Instagramnya M Khairil Alam, Muhammad Khairil Alam alias Mas Alam. Oke, thank you.